なんだよあいつ。梅ちゃん、楽しくみんなで飯が食いたい。俺の拳は答えを探そう。ありがとうございます。意外とロマンチストなんだね。 Halo para animers yang tahunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian nih? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime samar terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Windbreaker yang sekarang udah nyampe ke episode ke-10. Nah guys, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode pergelutan kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps tanpa banyak bacot. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Setelah semua pertarungan telah usai dan dimenangkan oleh SMA Furin, Umemiya berterima kasih pada semua orang yang telah berkumpul di sana. Arima dan Kanuma nampak tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Terus tiba-tiba di sini Tomiyama malah ketawa sendiri guys, yang mana dia ketawa dengan sikap Umemiya yang sangat lucu. Terus Umemiya lalu menyuruh semua orang di sana untuk bubar. Dia lalu bertanya pada Tomiyama apakah di sana ada tempat makan yang bisa take away. Mendengar itu Togame hanya bisa tercengang, dan ternyata si Umemiya itu malah mengadakan pesta perayaan guys. Dia membeli begitu banyak makanan dan makan bersama di atas gedung. Melihat Umemiya yang sangat senang, Sakura hanya bisa bilai gitu. Hiragi lalu bertanya kenapa Umemiya mengadakan pesta di luar, yang mana alasannya karena dia ingin merayakannya di luar. Udah gitu aja. Merasa udah nggak sabar melihat semua makanan yang terasa enak. Menurut Umemiya, menu di distrik bar memang tak diragukan lagi. Di sini dia lalu mencoba salah satu makanan yang mana baginya makanan itu sangat enak. Bahkan Umemiya sampai lahap kayak gini. Umemiya yang hendak memeras satu jeruk ke dalam kotak makanan, namun untungnya dia itu dihentikan oleh Hiragi. Hiragi marah karena dia tak ingin Umemiya memeras semua jeruknya ke dalam satu mangkok. Nirei mengakui bahwa mereka benar-benar hebat karena masih bisa makan dalam situasi seperti itu. Suo berkata pada Nirei bahwa kali ini dia itu sedang diet. Sakura masih saja bingung kenapa Umemiya bisa makan bersama orang yang telah berkelahi dengan dirinya, dan juga dirinya bingung apakah saat bertarung dengan Tomiyama. Sakura penasaran kenapa Umemiya melakukan itu. Dia sadar bahwa dirinya mungkin tak akan bisa melakukannya. Melihat Togame yang masih belum makan, Umemiya pun bertanya apakah dia baik-baik aja. Di sini Togame lalu meletakkan piringnya dan bersujud di hadapan mereka semua. Dia meminta maaf karena masalah itu semua bersumber dari kesalahannya. Si Sitoren yang mengalami kemunduran baik dari bentrokan kemarin dan kejadian hari ini, semua itu karena dirinya. Tomiyama berkata bahwa dirinya juga salah, bahkan dia juga bersujud pada mereka semua. Namun di sini Umemiya malah bertanya pada Sakura, karena mereka berdua Sakura lah yang akan menentukannya. Mendengar itu tentu saja Sakura sangat terkejut. Togame siap menerima hukuman apapun karena dia merasa dirinya memang sudah pantas menerimanya, mengingat semua kejadian yang telah dilakukan oleh Togame. Dan akhirnya inilah keputusan Sakura. Nah, dengan itu maka semua masalah hari ini selesai. Di sini Umemiya kembali makan. Tomiyama lalu bertanya kenapa Umemiya terlihat begitu senang padahal dia itu pemegang puncak. Dengan tersenyum dia bilang bahwa dirinya itu sangat suka makan. Mendengar itu semua orang di sana tak berkutik kecuali Tomiyama, yang mana dia bilang bahwa dirinya juga suka makan, dan makanan kesukaan Tomiyama yaitu kare. Sedangkan Umemiya menyukai omrice. Tapi daripada suka makan, Umemiya lebih suka makan bersama mereka semua, mengobrol tentang banyak hal dan tertawa bersama. Meski terjadi hal buruk, semuanya terasa tak ada apa-apanya. Karena itu dirinya sangat senang. Lalu itu semua tak ada hubungannya dengan dirinya sebagai pemegang puncak. Tomiyama membenarkan hal tersebut. Dirinya ingat betapa menyenangkannya sebelum dirinya berada di posisi puncak. Saat semua tertawa, dia juga merasa bahagia. Tapi saat itu dia tak menyadarinya. Tomiyama pikir berada di puncak pasti akan terasa senang. Umemiya berkata karena manusia saat bernafas tak pernah berpikir untuk bersyukur bisa menghirup oksigen, yang mana itu menandakan bahwa hal menyenangkan banyak terjadi di sekelilingnya. Untung Tomiyama menyadari sebelum semuanya menghilang. Di sini Tomiyama ingin bertanya satu hal lagi pada Umemiya, yaitu meski Umemiya mengetahui itu, tapi kenapa dia masih ada di puncak? Dengan tersenyum Umemiya lalu memberikan sate pada Tomiyama. Dia lalu bilang karena dirinya mau makan bersama mereka semua dengan bahagia.
俺はそのために俺がペンだったそれだけ Alasan sebenarnya Umemiya itu bukan ingin berada di puncak, tapi karena ada hal yang ingin dirinya lakukan saat ada di puncak. Jika ada cara lain yang lebih baik, mungkin dia akan memilihnya. Tomiyama mengakui bahwa Umemiya benar-benar hebat. Dia berada di puncak sambil paham tentang dirinya sendiri. Namun Umemiya tidak membenarkan hal itu, yang mana dirinya tak menjadi pemegang puncak. Dirinya hanya diberikan jalan, yang mana dia tak akan bisa berada di puncak sendirian. Umemiya bisa berada di puncak karena semua orang yang membantunya. Mereka setuju dan membantu apa yang Umemiya inginkan. Oleh karena itu dia berpikir saat berada di puncak, keinginannya menjadi milik semua orang yang membantunya. Karena itu untuk mewujudkannya, tak peduli seberapa susahnya, betapa tidak adilnya dan tidak masuk akal, dirinya takkan kalah. Mendengar itu Sakura nampak tercengang menatap wajah Umemiya, sedangkan Tomiyama sadar bahwa Umemiya mengemban semuanya. Setelah itu Tomiyama berbaring dan menyadari alasan kenapa tinju miliknya itu ringan. Singkat cerita, di sore harinya nampak Umemiya yang pamit pergi dan mengajak Tomiyama mampir ke SMA Furin suatu saat. Umemiya lalu memberikan kue kacang merah pada Tomiyama, yang mana itu makanan khas daerah SMA Furin, yang mana meski dingin rasanya itu masih enak. Singkat cerita, setelah mereka semua pergi dari sana, Tomiyama pun mulai berbincang pada Togame. Tomiyama berkata bahwa dirinya sudah paham. Dia sadar bahwa hal yang dirinya lakukan tidaklah mudah dimaafkan. Meski begitu, dia tak tahu apa yang harus dirinya lakukan. Bahkan di sini dia juga masih membutuhkan mereka semua. Togame lalu berkata bahwa dirinya juga sama, hal yang dirinya lakukan takkan bisa menghilang. Dia ingin menebusnya, tapi dia tak tahu harus apa setelah meminta maaf. Tapi karena itu maka dirinya harus menghadapinya. Togame lalu membagi kuenya menjadi dua. Dia juga mengajak Tomiyama untuk mencari jawabannya bersama-sama. Tomiyama mengiyakan pernyataan Togame dan mengambil kue, apalah itu, gua juga udah lupa namanya. Di sini secara tiba-tiba Tomiyama itu malah tertawa seorang diri, yang mana meski udah gepeng tapi kue itu masih aja enak. Tomiyama penasaran bagaimana rasa saat makanan itu masih hangat. Melihat itu Togame sampai sedih guys. Mereka berdua hanya berdiri berduaan aja. Tomiyama lalu melihat cuaca yang sebentar lagi sepertinya akan hujan. Togame merasa jika hidupnya itu aneh sekali, padahal mataharinya sangat jauh tapi nampak seperti bersinar sangat dekat. Scene lalu berpindah memperlihatkan Sasaki yang tengah duduk sendirian di depan pintu restoran Kotoha, yang mana sepertinya dia itu khawatir dengan Umemiya and the gang. Namun ketika melihat sosok Umemiya dari kejauhan, inilah yang dia lakukan. Umemiya memegang kepala Sasaki dan berkata bahwa masalahnya udah selesai. Bahkan Sasaki sampai menangis guys. Dia sangat berterima kasih pada mereka semua. Terus setelah itu mereka pun langsung masuk ke dalam restoran Kotoha, yang mana dia itu terkejut melihat luka mereka yang udah sembuh. Seperti biasa, tingkah konyol Umemiya kembali muncul setelah melihat Kotoha. Namun Kotoha malah membiarkan Umemiya dan pergi pada yang lainnya. Dia khawatir namun mereka terlihat sehat walafiat. Terus dia salvok sama Suo yang masih dalam keadaan rapi. Suo berkata bahwa dirinya bukan tipe orang yang suka keringetan, sedangkan Sakura udah babak belur. Terus di sini Sakura ingat dengan kata-kata Kotoha dan juga Umemiya, yang mana dia itu tak akan bisa menjadi pemegang puncak jika hanya seorang diri. Melihat Sakura yang menunduk, Nirei pun bertanya apakah Sakura itu baik-baik aja, dan secara tiba-tiba Sakura itu malah mau pergi dari sana begitu aja guys. Namun Umemiya menghentikannya, bahkan dia mengangkat Sakura dan berkata bahwa hari itu sangatlah penting, jadi mereka harus merayakannya. Umemiya juga memesan kopi spesial pada Kotoha. Parahnya Umemiya juga membanting Sakura hingga kayak gini. Tapi Sakura berkata bahwa tak ada yang harus dirayakan. Umemiya bilang bahwa Sakura bisa percaya dengan nyaman saat adu jotos. Berarti hari ini adalah hari percakapan. Sakura yang tak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Umemiya. Bahkan teman-temannya juga kebingungan. 俺が話してサラダ記念日みたいな感じ Sakura mengira dirinya akan bisa menjadi pemegang puncak sendiri, bahwa orang yang terkuat akan menjadi pemegang puncak. Tapi sepertinya dirinya itu salah. Umemiya lalu bertanya mengenai percakapan Sakura dengan Togame.
Sakura berkata bahwa dirinya tak mendengar apapun selain pukulan-pukulannya. Mendengar itu Umemiya tertawa, dia baru tahu arah pemikiran Sakura. Suo tak menyangka bahwa ternyata dia itu orang yang romantis. Sakura yang kesal dengan teman-temannya, Umemiya meminta maaf karena dia merasa tak menjelaskannya dengan benar pada Sakura. Tapi menurutnya Sakura memang benar-benar orang yang lurus. Dia bilang bahwa dirinya juga tak bisa mendengar apa-apa dari pukulan. Saat dirinya bilang bahwa pukulan adalah bahasa, bukan berarti itu kata-kata betulan. Maksudnya itu adalah cara agar pikiran bisa dikenali oleh orang lain. Metode yang lebih tua dan primitif dari bahasa. Jadi yang disampaikan juga hanya bisa pesan primitif juga. Sakura yang nggak ngerti maksud Umemiya itu adalah hal seperti suka dan benci. Mendengar itu seketika Sakura menyemburkan kopi dari mulutnya tepat ke wajah Umemiya. Setelah itu Umemiya bilang bahwa saat Sakura bicara dengan Togame, Sakura jadi suka padanya. Mendengar itu seketika Sakura sangat shock. Itulah kenapa Sakura berusaha memukul Tomiyama yang hendak menyerang Togame. Umemiya merasa itu adalah tanda kalau Sakura telah melakukan percakapan. Sakura yang bertanya apa urusannya dan kenapa juga harus dirayakan. Alasan Umemiya cukup simpel, yaitu karena dirinya itu senang saat dia mendengar ada seseorang yang datang dari luar kota. Umemiya mengira akan ada orang yang unik, dan setelah dia melihat Sakura kemarin dan hari ini, dia menentukannya bahwa Sakura itu adalah orang yang baik. Dan saat orang seperti Sakura datang ke kota itu membuat Umemiya menjadi sangat senang. Hiragi berkata bahwa mereka harus segera memulai pesta penyambutan yang jauh lebih masuk akal daripada hari percakapan. Terus Sakura lalu memukul meja. Dia kesal kenapa Umemiya menerima orang semudah itu dan menarik mereka. Semua orang di sana, bahkan juga semua orang di SMA Furin. Sakura yang datang untuk menjadi pemegang punca untuk menggulingkan Umemiya, tapi dirinya sadar tak bisa melakukannya. Sakura tak pernah menerima siapapun sebelumnya. Itulah kenapa dia ingin menjadi kuat dengan tangannya sendiri. Dia bahkan datang ke Furin agar bisa memegang puncak dan menerima dirinya sendiri. Tapi ternyata butuh bantuan orang lain untuk menjadi pemegang puncak. Mirei berkata bahwa Sakura bilang kemarin bahwa dirinya itu tak payah, yang artinya Sakura itu benar-benar memperhatikan dirinya. Itu sudah membuat Mirei menjadi sangat senang. Namun tiba-tiba Mirei lupa dengan apa yang harus dirinya katakan. Tapi Suo menenangkannya karena pesannya udah Sakura terima. Umemiya lalu bertanya apakah Sakura tahu dengan apa yang dibutuhkan agar bisa bicara dengan pukulannya, yaitu dia harus saling berhadapan dan harus punya rasa ingin mengenalinya. Dan sekarang Sakura telah melakukannya. Itulah cara Sakura berbicara dengan Togame. Bukan berarti Sakura harus menerima setiap orang dan segalanya, tapi kalau Sakura ingin menerima orang lain, maka dia harus berhadapan dengan mereka terlebih dahulu. Umemiya yakin bahwa Sakura pasti bisa melakukannya. Dan yaps, itulah akhir dari anime Windbreaker episode ke-10. Nah, buat kalian guys ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pentingin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selepeu.